Nah ngomong-ngomong soal bola nih Pak, kayaknya Bapak ngefans banget nih sama Liverpool, khususnya sama pelatihnya Jurgen Klopp. Adakah sisi leadership dia atau personality dia yang Bapak terinspirasi? Liverpool, pemainnya bagus, 17 tahun tidak pernah menjadi juara Liga Inggris. Kenapa? Pelatihnya tidak pernah bisa menggabungkan bakat-bakat dari pemain-pemainnya. Jadi dia taruh misalnya 2 bintang tanpa memberikan instruksi bagaimana mereka harus bekerja sama. Oke. Ya, mereka taruh pemain bagus, pemain belakang tanpa diberikan instruksi bagaimana membagi bola kepada 2 penyerang depan. Jangan dikasih ke tengah-tengah, nanti berantem. Kasih langsung, oh ini bolanya untuk si Salah, ini bola untuk Firmino, ini bola untuk Sané misalnya. Jurgen Klopp itu bisa memanage bagaimana bola diatur sehingga ego dari pemain-pemain top itu bisa diredam. Dia bisa memetakan pemain. Iya, bisa. Selain itu dia yang punya yang namanya diplomasi ruang ganti. Itu penting. Apa tuh Pak? Dikasih nasihat bahwa kita adalah tim ini segala macam. Saya tahu Anda berbakat, tapi yang di sini adalah tim dan tim itu adalah Liverpool leadership. Leadership Nah, itu bedanya Jurgen Klopp dan yang lain. Nah, makanya sekarang Liverpool ada di tangga pertama. Yang lain nilainya jauh di bawah. Nah, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Karena apa? Itu pemainnya top semua tuh. Udah pasti ada egonya. Makanya. Nah, itu bagaimana Bapak realisasikan mungkin terinspirasi dari seorang Jurgen Klopp nanti ke fakultasnya banyak-banyak. Ke bawahan Bapak mungkin. Ini orang pintar semua. Universitas. Fakultasnya pintar-pintar. Tapi bagaimana menjadikannya universitas itu menjadi susah. Kenapa? Karena apa? Karena masing-masing jalan sendiri-sendiri. Selama ini terjadi seperti itu? Cenderung seperti itu. Saya fakultas ekonomi misalnya. Saya fakultas ekonomi. Nah, sekarang berpikir bagaimana sebagai UI. Oke, fakultas ekonomi punya keunggulan. Misalnya dalam pemasaran segala macam. Ayo gunakan. Bagaimana universitas bisa memasarkan dirinya sendiri ke calon-calon partner di luar negeri. Ya. Kemudian ada fakultas, misalnya kemarin fakultas kedokteran, dia bisa memproduksi namanya stem cell, sel punca, yang menjadi pengobatan di jangka panjang. Nah sekarang bagaimana membuat ini menjadi headline nasional? Ada konferensi pers, dipilih yang bisa ngomong di depan. Nah jadi nanti dengan dia sebagai UI, nanti fakultas yang lain juga ikut ke bawah lah. Dia tentunya pakai yang lain dalam kompetensinya sendiri. Nah itulah dia. Jadi sebenarnya saya kagum dengan Jurgen Klopp karena saya membayangkan bahwa dia itu menjadi rektor Universitas Indonesia. Seru juga tuh Pak. Pak ngomong-ngomong emang dari dulu tertarik dengan bidang akademis dan pengen jadi dosen atau gimana sih Pak? Enggak. Oh iya? Jadi ada unsur kebawa arus. Jadi bapak saya itu insinyur, ya. Dan tentunya insinyur itu ingin anaknya masuk ya ITB lah ya atau Fakultas Teknik UI. Terus kenapa milih FEUI? Nah, saya senang sejarah. Oke. Ya, sejarah itu kan ilmu sosial, hubungan antara tokoh, hubungan antar peradaban segala macam. Tapi pada saat yang sama saya senang matematik. Karena matematik membuat saya bisa menganalisa sesuatu yang abstrak. Matematiknya yang bukan hitungan ya, tapi yang merupakan hubungan antar variabel. Ilmu apa yang cocok? Saya lihat ini, wah ini terlalu matematik. Saya lihat ini, wah ini nggak ada matematiknya. Nah kebetulan ekonomi itu menggabungkan antara presisi matematik, abstraksi matematik dengan ilmu sosial. Disitulah saya jatuh cinta dengan ekonomi. Nah, udah kan, jadi mahasiswa segala macam. Kemudian saya, ya mungkin karena nggak jelek-jelek amat di kelas, ditawari bagaimana kalau jadi asisten peneliti. Oke, saya ikut. Saya terlibat dengan penelitian. Saya dikirim ke daerah. Yang saya ingat yaitu studi tentang perumahan rakyat. Saya, ternyata jadi peneliti itu lumayan juga. Pertama adalah saya bisa menganalisa, kedua mengerti masyarakat, yang terakhir itu kuliner. Jadi saya tukang makan nih sebenarnya. So you enjoy the process. Ya, wah, bagaimana saya bisa melakukan ini terus? Kayaknya ini passion saya. Kalau gitu saya di sini. Nah, tapi kan nggak mungkin jadi asisten terus. Jadi waktu ada pendaftaran beasiswa ke Amerika dibiayai Bank Dunia, saya daftar. Saya keambil dan kebetulan waktu itu master di Minnesota terus pergi ke Brown.
Nah, ketemu lagi advisor saya yang itu loh. Ternyata itu barangkali nasib aja. Jadi ketemu passionnya di sini Ketemu passion. akhirnya. Ya. Jadi kalau dipikir itu direncanakan, Ya. tidak sama sekali. Oh ya. Jadi saya ke bawah arus. Ke bawah arus sampai Iya. akhirnya menjadi rektor. Sampai Selamat jadi ya rektor. Pak. Terima kasih. Pak, ngomong-ngomong karena udah sibuk nih ya, terus main sama si sapi ada waktu nggak? Si sapi akan saya taruh di situ karena dia sudah menjadi maskot dari FEB UI. Dan saya melihat di internet bahwa mengelus-ngelus kucing itu bisa menurunkan tekanan darah. Masa? Nah, jadi kalau habis belajar segala macam, mungkin agak stres, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu bisa ngelus-ngelus si sapi. Nah, itu fungsi si sapi di sana. Aduh, Jadi saya taruh di sana aja dah. Nggak dibawa pulang jadinya. Nggak dibawa pulang. Boleh Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di tokoh kita, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda khususnya, dan mungkin untuk para pendidik juga di Ya. era seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Jadi untuk generasi muda itu yang penting itu sekarang cobalah mengetahui tentang bakat. Bakat itu di mana? Nah itu kemudian dari bakat tersebut, ya, dia melihat hal-hal yang berhubungan dengan yang di luar bakat. Ya. Oh. Lalu dia memutuskan berapa persen dari bakatnya dia akan dia asah dan berapa persen dari bidang lain yang akan menjadi penunjang. Sehingga nanti pada waktu masuk sebagai mahasiswa segala macam, dia tidak hanya belajar. Kayak saya dulu, saya senang belajar, tapi saya senang juga sepak bola. Makanya saya jadi penjaga gawang dulu, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu passion saya. Jadi ada keseimbangan. Ya, jangan jadi pemain bola terus. Oh, saya nggak bakal jadi pemain Liverpool. Ya udah, kemampuannya udah di bawah. Tapi jangan jadi misalnya tukang belajar terus di perpustakaan. Karena nantinya akan ke masyarakat. Jadi harus mengatur keseimbangan. Nah, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah sekarang informasi. Jangan hanya melihat yang entertainment, tapi lihatlah yang informasi. Misalnya tentang headline-headline. Oke. Misalnya tentang perang dagang, Recent issues ya. ketegangan di Timur Tengah, kemudian tentang misalnya Presiden Amerika, itu akan membentuk kita kemampuan untuk melakukan narasi, menceritakan kembali ke orang lain. Itu sangat bagus. Pertama kita bisa meramunya, kedua orang lain akan mendapatkan ilmu dari yang kita lihat. Itu sangat bagus. Nah, jadi zaman sekarang itu, kalau nanti kita beraspirasi menjadi pimpinan, maka kemampuan narasi penting. Karena kalau jadi bos, nah saya jadi kata pimpinan saya ganti bos, ya, dia harus bisa meyakinkan orang, dia harus bisa mengkoordinasikan orang, dia harus bisa merepresentasikan organisasinya di hadapan organisasi lain. Baik. Ya, itu untuk generasi muda. Dan untuk pengajar juga sama. Gunakanlah prinsip-prinsip yang ada sekarang dari teknologi informasi untuk membuat mata kuliahnya tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Bikinlah kerjasama antara mahasiswa menciptakan suatu ya makalah bersama, proyek bersama. Baik, terima kasih banyak Terima Prof. kasih Ari banyak. Kunchoro atas bincang-bincangnya. Ini Terima sangat kasih. luar biasa dan saya pastinya masyarakat yang menonton juga sangat terinspirasi dan juga mendapatkan manfaat. Sekali lagi sukses untuk Profesor Ari Kunchoro, dan tentunya pemirsa tim tokoh kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.